Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim.
ilahi ayman, wal khawfa min salibihi ay aqadahu bil qahri aw bil ikhtilasi wa zarrihi ay aqadahu khufyatan wa ihtimala ismil bakhil nafsihi wa mufaraqata salihina min ajlihi ay min ajli khidmatil mali fi tafriqihi ay al-malu bi ijra'ihi ala sabil khair khamsata asya'a min asfalil mahmudati ay rahatan nafsi ay al-badan min ta'ati talabahu awil mal wal faragha li dzikrillahi ay at-tabattul ila dzikrillahi ta'ala wal inqita'i min hifdhihi awil mali wal amna ay adamul khawf min salibihi wa sariqihi wa huwal akhidhu min mahruzi bihafidhi aw bimakani bila syubhatin wa kisami ismil karim nafsihi wa musahabatas salihina li firaqihi. Qala ba'dul fasahah judur rajuli yuhibbuhu ila aqbalihi wa bukhluhu yabghaduhu ila auladihi. Wa qala ba'dul fasahah khairul amwali mastaraka qurran wa khairul a'mali mastahaqqa syukran. Maqalah yang ke-18 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi jam'il mali khamsat asya. Jadi ada 5 perkara yaitu negatif dalam mengumpulkan harta benda. Lima negatif dalam mengumpulkan harta benda. Ada negatifnya mengumpulkan harta benda. Yang pertama ialah wasyulu al-ana'a aidillatu wasul fi jam'ihi, yaitu sifat makmumah dalam kehinaan. Ya, dampak mengumpulkan 5 dampak mengumpulkan harta. Yaitu yang pertama ialah kehinaan dalam mengumpulkan harta. Yang pertama ialah menguras banyak tenaga dan pikiran dalam mengumpulkannya. Payah. Yaitu menguras tenaga. Ta'abid. Yang kedua wal faragh li dzikrillah, sehingga yang kedua lupa, lalai mengingat Allah. Jadi yang pertama yaitu payah dalam mengumpulkan harta. Yang kedua ialah lalai dalam mengingat Allah, sibuk karena menjaga hartanya. Yang ketiga ialah al-khauf, takut dari orang mencuri, takut kehilangan hartanya dari orang yang mencuri, dari orang yang mengambilnya secara paksa karena hartanya banyak. Kemudian yang keempat ialah ditakutkan dia disebut orang bakhil. Jadi orang yang senang mengumpulkan harta itu takut disebut bakhil, sehingga dia terkadang pura-pura mengeluarkan sedekahnya karena takut disebut dengan bakhil. Wa mufaraqatas shalihin, sehingga dia jauh daripada orang-orang soleh atau berpisah dari orang-orang soleh. Takut dia dikatakan orang bakhil, atau takut dia dikatakan jauh dari orang-orang soleh. Li ajli min ajlihi, ya, karena
karena ada tujuannya, sehingga dia ditakutkan aja, ditakutkan disebut orang bakhil, ditakutkan dia orang yang jauh dari ulama, ya karena ada ya ada hartanya, ada hartanya. Kemudian yang kelima ialah yang kelima ini yang kelima sudah. Jadi yang pertama tadi ialah orang yang mengumpulkan harta itu payah, yaitu merasa capek, letih karena sibuk dengan harta. Yang kedua ialah takut dicuri oleh orang karena banyak harta yang dia kumpulkan. Yang ketiga, dia takut disebut dengan orang bakhil karena hartanya dia banyak. Ayat lalai. Yang kedua itu lalai dalam mengingat Allah. Yang ketiga itu takut hilang hartanya. Yang keempat ialah adanya kemungkinan disebut bakhil oleh orang lain. Dan yang terakhir, kemungkinan adanya jauh dari orang-orang saleh karena selalu sibuk dengan urusan dunia. Ini 5 yang sifat madmumah. Sedangkan kebalikannya ada juga sifat mahmudah, yaitu khamsatu asya'in, ada 5 perkara, yaitu sisi negatif dalam meninggalkan harta. Kalau yang tadi mengumpulkan harta, ini meninggalkan manis atau kesenangan dunia dengan mengumpulkan harta. Dia meninggalkan. Yang pertama rohatan nafsi. Rohatan nafsi itu ketenangan jiwa. Tak pendek istirahat. Ya, jadi rohatun nafsi. Orang yang rakus atau orang yang senang mengumpulkan harta kan capek. Sedangkan orang yang tidak senang mengumpulkan harta, dia merasa tenang jiwanya, rohatun nafsi. Ayat badani. Sedangkan yang kedua al-farah di dzikrillah, dia banyak waktu untuk mengingat Allah. Lain dengan orang yang sibuk mengumpulkan harta. Sedangkan orang yang meninggalkan dalam mengumpulkan harta, dia banyak waktu untuk berzikir kepada Allah. Tabattu ila dzikrillah beribadah dalam mengingat Allah. Kemudian dia juga tidak merasa takut dari kehilangan harta. Dia merasa aman ya, senantiasa merasa aman dari perampok, dari mencuri. Dia merasa aman. Kenapa? Karena dia tidak senang dalam mengumpulkan harta. Nah, dengan catatan pada di mobil baik sebelah luar pasrah lagi Allah. Elang. Terlalu pasrah. Ada juga orang-orang seperti itu. Sebelah luar Pak, Pak mau tahu Pak? Ya, pasrah kepada Allah. Lagu elang sembion. Kemudian yang keempat, dirinya pantas menyandang gelar pemurah hati, sebab tidak lupa mensedekahkan harta jika dia mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi orang yang istilahnya zuhud ya. Istilahnya meninggalkan kesenangan dunia. Kalau dia punya harta walaupun sedikit, dia akan sedekahkan karena dia pantas menyandang gelar pemurah. Sedangkan yang terakhir, bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Tidak karena ada tujuan tertentu, tidak ada ajlu, tidak ada tujuan, karena memang dia ingin dekat dengan ulama agar dia kecipratan, supaya dia mengikuti, yaitu mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti bagaimana dia beribadah kepada Allah, mengingat Allah. Jadi dia selalu mendekati atau bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian di sini ada nasihat
qala ba'dul fasahat, ada bagian sastrawan mengatakan judur rajuli yuhibbu ila abadihi. Jadi orang dermawan, yaitu orang yang suka memberi sedekah, memberi sesuatu pada orang, akan dicintai oleh musuhnya. Jadi ada orang yang musuh dengan kita, tapi kita memberi sesuatu pada dia, musuh itu senang. Dan kebalikannya, orang bakhil itu tidak disenangi oleh anaknya sendiri. Musuh bisa cinta, anaknya bisa benci. Apaan cerai? Seperti apa anaknya? Cerai ada. Di Pak Sake Cina nih. Musuh bisa mencintai orang tersebut karena kedermawanannya. Kemudian qala ba'dul fasaha khairul amwali mastaraka hurran, sebaik-baik harta ialah orang yang membeli dengan hartanya itu dia membeli orang merdeka. Artinya bisa nyuruh orang merdeka. Nah, jadi dengan sebaik-baik harta, saya punya harta, bisa nyuruh orang. Khairul amwali mastaraka hurran wa khairul a'mali, dan sebaik-baik pekerjaan ialah yang mendapatkan ucapan terima kasih. Itu sebaik-baik pekerjaan ialah yang mendapatkan ucapan terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau mungkin ada penjelasan lebih lanjut tentang 5 perkara dalam mengumpulkan harta dan 5 perkara dalam meninggalkan mengumpulkan harta. Jadi sisi negatifnya itu 5 macam dalam mengumpulkan harta dan 5 positif dalam meninggalkan harta. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Tambahannya tadi tahadau tahabu. Jadi saling memberi hadiahlah kamu, maka akan saling mencintai. Jadi saling memberi itu akan saling mencintai. Saya punya teman, orang tua kamu dalam guru. Itu menjauh betul kitab ini. Itu menjauh. Karena bapak cerai, bapaknya dunia, fabel dunia, cuma cerai. Kanan itu cerai, karena anak jauh. Dia meninggal dari ibu yang tua, cerai. Terus ke ibu yang muda, cung cerai. Sebina itu cok ngicok, itu ngicok aja. Ini kenyataan. Saya kebetulan orang pria, orang sekitar Probolinggo. Jadi memang betul kita orang cerdas itu aneh menjauh, ya, mengenal ya, ya, masuk sama, ya, gitu lah. Dalam orang cerdas bahkan ada cerdas. Jadi apalagi ini nampak kan rumah ini, tapi keluar, ya, senang gaji maluki. Ya, karena ini pada kemudahan dulu, ya. Jadi itu menunjukkan kita itu supaya ajar nafsu. Jadi apalagi itu saling menghadiahi. Tadi itu katanya kita atau wong kepingin nami ya saling memberi hadiah. Apa saja kasih. Jadi kemudian yang dikasih hadiah juga saling membalas, maka itu akan saling mencintai. Nambah sedikit dari 5 bahayanya 5 orang
ila man lahu malu, pada orang yang mempunyai harta. Jadi wataknya manusia itu pasti condong kepada orang yang mempunyai harta. Apalagi orang yang mempunyai harta itu orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, manusia itu banyak mendatangi orang itu karena sudah menjadi watak. Jadi manusia itu condong atau selalu mendekat kepada orang yang mempunyai harta. An-nasu malun ila man lahu malun. Sedikit tapi banyak mengandung hikmah gitu. Seperti kalamnya sabda Nabi Muhammad, sedikit tapi mengandung arti yang luas. Contoh sekarang ada yang kaya dermawan, pasti banyak yang mendekati. Baik lawan atau kawan banyak yang mendekati. Tapi itu kalau dermawan. Biasanya ini kalau di Indonesia itu ada musim pemilihan Pak Lurah, pilkada, DPR, punya presiden, mendekat itu. Memang manusia itu wataknya condong kepada orang yang berharta, orang yang berduit. Tapi bahayanya kalau orang itu mengumpulkan harta, seperti yang tadi dikatakan ada 5 perkara yang bahaya orang yang mengumpulkan 5 harta, maka dia itu akan etompak dunia. Kalau orang yang suka mengumpulkan harta itu artinya dunia akan menyetir orang itu. Dunia akan mengendalikan orang itu. Kalau orang yang 100 suka kepada dunia, sehingga waktunya itu habis untuk menumpuk harta. Kerja mulai pagi sampai sore, tujuannya untuk menumpuk harta. Sehingga harta itu berkata, ayo kumpulkan saya. Sehingga dia dikendalikan oleh dunia. Tapi sebaliknya orang yang bisa mengendalikan dunia, artinya orang itu bisa nyetir dunia, maka orang itu sudah disibukkan oleh dunia karena dia bisa menyetir dunia. Itu kalau orang yang bisa menyetir, mengendalikan dunia. Artinya di dalam dirinya orang itu mempunyai sifat zuhud, mempunyai sifat warok, tidak mau kepada dunia. Karena apa? Dunia itu hanya fata morgana, hanya bayang-bayang. Punya uang 10 juta hanya lewat saja, setelah itu habis. Jadi kalau orang yang bisa mengendalikan dunia, hidupnya itu tenang, wiritan tenang, baca Quran tenang, ngaji tenang, datang ke majelis tenang. Tapi kalau orang itu pak dunia, mau ngaji sibuk, wiritan sibuk. Kenapa? Itu kendalikan oleh
anak geroto